Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Donasio Atawuwur dengan NIM 21090000228. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Riko Surya Pradana, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Baik, yang pertama, menurut saya, persamaan antara bimbingan dengan konseling yaitu sama-sama merupakan proses bantuan kepada individu untuk memecahkan masalahnya dan sama-sama diterapkan dalam program pendidikan serta sama-sama mengikuti norma yang berlaku. Perbedaannya yaitu yang pertama, bimbingan bisa dilakukan oleh guru BK, orang tua, atau guru wali kelas, sedangkan konseling bisa dilakukan oleh konselor atau orang yang memiliki ahli khusus. Yang kedua, bimbingan bisa dilakukan di mana saja, sedangkan konseling lebih privasi atau ada ruangan khusus. Yang terakhir, bimbingan berupa upaya pencegahan, sedangkan konseling berupa upaya penyembuhan setelah terjadinya masalah. Yang kedua, terdapat 8 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman bagi peserta didik tentang diri dan lingkungannya. Contohnya, seorang siswa yang tinggal di lingkungan yang warganya banyak pemabuk, maka ia harus diberi pemahaman bahwa lingkungan itu tidak baik, sehingga siswa tersebut tidak akan terpengaruh oleh lingkungan yang buruk yang ada di sekitarnya. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam upaya mencegah peserta didik agar tidak menemui permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Contohnya, guru memberi bimbingan kepada siswa dengan orientasi dan informasi masalah, di antaranya bahayanya merokok, membolos sekolah, dan pergaulan bebas. Yang ketiga, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu peserta didik mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Contohnya, guru memberi pengarahan kepada siswa yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang keempat, fungsi pemeliharaan, yakni fungsi bimbingan konseling untuk menjaga agar perilaku peserta didik yang sudah menjadi baik jangan sampai rusak kembali. Yang kelima, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik. Contohnya, guru memberi wadah bagi siswa yang berpotensi dalam bidang sains dengan cara bimbingan kelompok agar potensi siswa dapat berkembang optimal dan tetap terjaga dengan baik. Yang keenam, fungsi penyaluran merupakan fungsi bimbingan konseling dalam membantu peserta didik untuk memilih dan menetapkan penguasaan karir yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Contohnya, guru memberikan saran kepada siswa yang memiliki jiwa seni tinggi. Guru perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan, misalnya di sanggar kesenian. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu peserta didik menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal. Contohnya, untuk siswa yang tinggal di lingkungan yang masih kental kebudayaannya, maka guru membantu siswa untuk mempelajari kebudayaan tersebut. Yang terakhir, fungsi adaptasi, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu staf sekolah untuk mengadaptasikan program pengajaran dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan peserta didik. Contohnya, guru BK dapat membantu para guru dalam memperlakukan siswa secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah
memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan siswa. Yang ketiga, jika saya lulus dari Fakultas Psikologi UNMER, saya akan mengambil profesi psikolog klinis. Alasannya, karena saya ingin membantu orang yang mengalami masalah psikologis, dan juga psikolog klinis ini bisa bekerja di berbagai lingkungan, antara lain lingkungan kampus dan universitas, klinik, dan praktek pribadi. Perbedaan psikolog klinis ini adalah psikolog klinis ini fokus untuk menangani orang-orang yang mengalami gangguan penyesuaian diri, keterlambatan perkembangan psikologis, dan gangguan kesehatan mental. Sekian dan terima kasih.